Yesus, Yesus. Yang terluka Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Lupakan orang-orang di sekitar saudara. Semua fokus sama Tuhan Yesus. Semua menyembah Tuhan Yesus. Tuhan dekat dengan hidup kita. Tuhan dekat dalam hati kita. Bahkan Dia hidup di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat hidupku. Sungguh ku betapa ku mengasihimu. Tuhan, Kau tak jauh, Kau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan Yesus, sungguh ku sadari Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tepuk tangan yang paling meriah. Kau sedang mengurapi kami pagi. Kau sedang menjamah hati kami pagi. Lawan Tuhan, lawan. Lawan Tuhan, Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar pesan. Lalu firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Juga urapi istri hamba-Mu. Urapi kami semua. Amin. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu merasakan siang ini Engkau sedang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami sambut firman. Tuhan yang pimpin kami. Tuhan yang pimpin ibadah ini. Sebab gereja ini, sebab kami semua adalah milik Tuhan. Amin. Biar hati Tuhan disenangkan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Satu hal kami telah percaya. Kami telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yang merasa diberkati Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan turun tangan. Katakan yes. Yes. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Sudah 4 tahun saya nggak kesini. 4 tahun. Nggak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Jadi karena sudah 4 tahun baru datang lagi sudah. Jadi khotbahnya hari ini biasanya 30 menit jadi 2 jam. Amin. Yang setuju angkat tangan. Oh, setuju. Nanti saya ambil waktu beberapa saat, kemudian istri saya juga menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Amin. Saudara, ada 3 hal yang saya ingin beritahu kepada saudara, yang sangat penting buat kita semua. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui gembala pembina kita. Tuhan berbicara yang pertama, hiduplah selalu dalam unity. Katakan amin. Amin. Selalu dalam unity. Saya melihat di Kerawang, gereja di Kerawang ini, kalau ada roh unity di gereja di Kerawang, Tuhan dahsyat melawat Kerawang. Amin. Tapi kalau tidak ada unity sana, maka gereja akan terbelah sana terbelah sini. Tuhan mau mulai hari ini saya dan saudara unity dengan Tuhan. Katakan amin. Sebab doa Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat 23. Dia berkata, Bapa, aku berdoa supaya mereka unity seperti kita unity, kata Tuhan Yesus. Ini doa Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya mereka juga unity dengan kita. Saudara, Tuhan mau saya dan saudara unity dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini penting, saudara. Kalau orang yang gak unity dengan Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara, hidup pelayanannya, hidup penggembalaannya, hidup karirnya, usahanya, pekerjaannya akan banyak mengalami hal-hal yang tidak enak. Banyak mengalami hal-hal yang sulit. Tapi waktu kita unity dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, sehati dengan Tuhan, Tuhan jamin apapun yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Amin. Yang percaya kebutuhan itu Tuhan sediakan, angkat tangan saudara. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan mau suami dan istri unity. Amin. Jangan ada perbedaan yang terus dipertahankan sehingga suami istri tidak lagi unity dalam hidupnya. Jangan saudara. Unity harus unity. Alkitab berkata, kalau 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku janji aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Dan apa yang kamu doakan, Tuhan janji, Tuhan mengabulkannya. Siapa yang rindu di tahun 2023 doanya dikabulkan Tuhan? Angkat tangan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, gembala dan pengerja harus unity. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan musuhin gembalamu. Jangan berontak sama gembalamu. Gembala jangan musuhin jemaat. Katakan amin. Amin. Jangan, unity. Sebab Tuhan memberitahu saya begini, kalau orang yang unity di dalam hidupnya, ada kekuatan rohani yang sangat dahsyat. Ada kekuatan rohani yang sangat luar biasa untuk kita mengalahkan musuh kita, baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Kata amin. Amin. Ada kekuatan rohani. Makanya ada ungkapan berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Katakan amin. Amin. Semua unity. Siapa yang mau unity angkat tangan saudara? Berkat Tuhan turun buat saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan anak-anak muda. Saya kaget tadi, saya lihat di sini di panggung penuh anak muda. Anak muda semua, dari main musik anak muda semua. Bapak masih muda ya? Masih jiwa muda. Amin.
Anak-anak muda diberi kesempatan untuk memimpin kebangunan rohani. Amin. Amin. Hari-hari ini engkau anak muda sedang dipakai Tuhan. Amin. Amin. Gimana yang tua? Juga yang tua tidak ketinggalan. Amin Bapak Ibu. Asal yang tua berjiwa muda. Saudara, 2 tahun lagi umur saya 70 tahun. Saya masih merasa 48 tahun, saudara. Rasanya masih muda nih. Cuman casingnya yang berubah. Jadi Bapak Ibu yang casingnya sudah mulai kedaluarsa, jangan kecil hati. Asal jiwa kita, spirit kita muda di dalam Yesus. Amin. Seperti Kaleb berkata kepada Musa, kepada Yosua, kamu tahu kan? Dulu waktu aku usia 40 tahunan, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan tanah perjanjian. Ada jatah bagiku, kata Kaleb. Sekarang usiaku sudah 80 tahun lebih, tapi aku merasa kekuatanku masih seperti dulu usia 40 tahun lebih. Makanya Bapak Ibu jangan merasa tua, katakan amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan, siapa yang bilang aku tua ini? Enggak. Saya tuh sekarang suka kaget-kaget sudah. Suatu kali saya bimbing kebaktian, Tuhan dorong saya altar call. Saya altar jemaat 90% maju ke depan, minta didoain. Selesai didoain, ada ibu tiba-tiba peluk saya. Saya gelagapan sudah. Kalau yang meluk bapak-bapak kan nggak apa-apa ya. Namanya bapak-bapak sama-sama laki-laki. Ini yang perempuan, ibu-ibu peluk saya. Kemudian dia cium saya. Dia berkata, Pak Weko, I love you. Ini kalau ketahuan sama istri saya bahaya. Saya cepat-cepat dorong sedikit dia. Bayangin sudah, usia seperti ini masih dipeluk, masih dicium. Apalagi masih muda. Guyon sedikit saudara. Tapi yang penting buat saya dan saudara, kau muda engkau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Bagi kita yang masih berjiwa muda, jangan berjiwa tua. Katakan amin. Amin. Kalau kita berjiwa tua, kita mikirinnya kuburan terus. Mikirinnya San Diego terus. Tapi kalau kita berpikir hidup kita, jiwa kita, roh kita, spirit kita dibuat Tuhan selalu berusaha muda. Spirit. Kita masih mengerjakan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Amin. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita jauh lagu dari rapnya saja, rapnya. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa kau mengasihiku. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Saudara, ini ada rahasia awet muda. Ada rahasia awet muda. Saudara, dekat sama Tuhan lebih dalam. Katakan amin. Amin. Dekat sama Tuhan. Tuhan itu usianya everlasting. Amin. Tuhan itu usianya kekekalan. Nggak pernah dibilang muda, nggak pernah dibilang tua. Kekekalan. Umurnya panjang. Tidak ada batasnya. Kalau saya dan saudara bergaul dengan dia, nanti apa yang dimiliki Tuhan terimpartasi buat hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Katakan amin. Saudara. Amin.
Yang ngerti katakan yes. Yes. Biar keras tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Apa yang dimiliki dia terimpartasi kepada kita. Saudara garis bawahi perkataan ini. Engkau akan merasakan, engkau akan melamar. Hidupmu tidak pernah mengenal batas. Amin. Amin. Katakan amin, saudara. Amin. Siapa yang mau bergaul erat dengan Tuhan, angkat tangannya. Berkat Tuhan turun buat saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Hari-hari ini Tuhan sedang menginginkan, menghendaki semua anak-anaknya, semua umatnya, jemaatnya memiliki kepastian keselamatan dalam hidupnya. Amin. Miliki kepastian keselamatan dalam hidupnya. Sebab Alkitab memberitahu kepada kita, bicara keselamatan ada 3 hal. Yang pertama, ada yang orang kehilangan keselamatan. Saudara jangan berpikir orang Kristen tidak kehilangan keselamatan. Suatu hari bisa kehilangan keselamatan kalau hidup kita bergaul dengan dosa dan tidak pernah bertobat. Kita akan kehilangan keselamatan. Seperti contoh Yudas Iskariot. Dia dipilih Tuhan, dia diangkat Tuhan, dia dipakai Tuhan, hidup melayani bersama-sama Tuhan, disayangi sama Tuhan. Tapi diam-diam hatinya memberontak, diam-diam hatinya tidak taat, diam-diam hatinya mengkhianati Tuhan Yesus. Alkitab berkata mati secara tragis. Ini contoh kehilangan keselamatan. Saudara, kalau kita suka berbuat dosa, jadikan minggu ini minggu pertobatan sama Tuhan. Katakan amin. Yang setuju bertobat, angkat tangan saudara. Lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, hampir tidak diselamatkan. Hampir tidak diselamatkan. Itu di suratan Petrus pasal yang ketiga. Tadi saya baca, saya lupa ayatnya. Hampir tidak diselamatkan. Kenapa? Sebab orang Kristen membangun pondasi rohaninya. Harusnya dengan emas, harusnya dengan kualitas perak, kualitas emas. Tetapi banyak orang Kristen membangun rohaninya dari kayu, bahkan dari jerami, asal jadi. Tidak pernah berani bayar harga. Hidupnya semaunya. Sudah kalau dibiarkan hidup seperti ini, nanti bisa dikatakan hampir tidak diselamatkan. Saudara, jangan ada di antara saudara yang hampir tidak diselamatkan. Semua kita diselamatkan. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, tentang keselamatan. Suratan Petrus berkata, iman perlu ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan hati yang saling mengasihi. Kalau engkau melakukan itu, kata Tuhan, maka engkau diberi hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Keselamatan yang sempurna. Katakan amin. Saya berdoa semua jemaat Tuhan yang kebaktian hari ini, engkau memiliki keselamatan yang sempurna. Yang setuju angkat 2 tangan saudara. Katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lihatnya saja di kasih. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat. Yesus ya. Teguh ku rasakan betapa ku mengasihimu. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindumu.
Senang tadi ngedengerin suami saya sendiri bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi karena perintah, ya, kamu naik, ya, saya bersyukur. Saya minta bantuan WL ya, buat bantu nanti nyanyi lagu ini. Lagu yang tadi itu saya minta khusus kepada multimedia dan kepada tim musik. Saya kepingin nyanyi lagu ini. Karena lagu ini terus terngiang-ngiang di kuping saya. Dari tidur sampai bangun, lagu ini terus nyanyi. Padahal saya nggak bisa nadanya. Nggak bisa ininya, kata-katanya. Tetapi, saya itu terus terngiang-ngiang terus di kuping saya, lagu itu. Tapi saya pelajari di YouTube, baru saya tahu. Ini lagu luar biasa. Waktu saya nyanyiin ini, Tuhan Engkau tak jauh, cep di hati. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Yuk bantu WA-nya ya. Tuhan Engkau tak jauh. Coba perhatiin kata-katanya. Dekat di hidupku. Ayo Bapak Ibu nyanyikan. Ku rasakan betapa katakan, Tuhan Engkau tidak jauh. Engkau jauh, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Biasa ya. Amin. Kalau seandainya kita ada di hadirat Tuhan, gak ada yang lain yang kita minta. Amin. Amin. Saya lihat banyak orang yang kaya, kayanya pakai BGT, pakai banget, ya BGT itu banget. Tetapi tidak ada kepuasan di situ. Dia kepingin kaya, mencari kekayaan, tidak ada juga kepuasan. Ada orang yang mencari harta dan tahta pun dia semakin tinggi, juga tidak ada yang bisa mendamaikan hatinya. Tetapi waktu dia datang sama Tuhan, dia merasakan jamahan Tuhan seperti kita saat ini. Tuhan, Kau tidak jauh, dekat di hati kita. Ternyata gembala pembina itu mengatakan sama plak seperti ini, ya. Jadi saya ingin membagi, saya minta tolong tim media untuk membagi PowerPoint-nya PPT saya. Minta tolong ya. Oke. Bisa di-share-kan? Oke, ya. Nah, mulai dari lihat ya. Saya minta waktu sedikit. Saya berusaha ngebut untuk 20 menit ini. Waktunya sangat terbatas. Di sini jauh sekali ya. Nah, di sini ditulis bahwa ada penampakan Yesus di Danau Tiberias, ya. Tiberias ini, kalau kita yang sudah pernah ke Israel, kita bisa membayangkan Danau Tiberias ini seperti apa. Danau Tiberias ini banyak namanya, ada Galilea, ada Kineret, ada Genesaret, tergantung Bapak Ibu ada di mana. Saya kepingin tahu siapa di sini yang sudah pernah ke Israel? Dong, ya. Siapa yang ingin ke Israel? Iya, angkat tangannya. Tuhan Yesus memperhatikan. Borong satu kapal, Pak Sam, untuk kita ke Israel sama-sama. Di sini kita bisa membayangkan pantai ini seperti apa, ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu bisa ke Israel, kesempatan untuk punya waktu ke Israel, berangkatlah. Pokoknya selama hidup, kata suami saya, sekali seumur hidup berangkat ke Israel. Amen. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca di kitab Yohanes, silakan dibuka. Ya, saya akan buka dari Alkitab saya sendiri karena sangat jauh sekali ya. Saya nggak bisa baca. Bapak Ibu sekali, saya akan bahas sampai ayat 6 aja. Selanjutnya biar multimedia ya. Oke.
kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Yuk sama-sama. Sama-sama ya Bapak Ibu. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Puji Tuhan, ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri di pantai Galilea atau Tiberias ini. Ya, penampakan Tuhan Yesus itu bukan penampakan yang kesekali, bukan kedua, 3, 4 kali, bukan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri 40 hari. Yesus menampakkan diri berapa hari? 40 hari. 40 hari. Dan dilihat oleh 500 orang lebih. Next. 500 orang lebih. Itu menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang hidup. Amin. Kita selama pandemi, kita selalu ngelihat banyak sekali berita-berita yang aneh-aneh. Dia bilang di YouTube itu bahwa Yesus itu sebenarnya nggak pernah bangkit. Yesus itu nggak pernah disalib. Tapi ini saksi, bukan hanya 1-2 saksi, 3-4 saksi, 500 lebih orang melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dia yang telah mati, dia yang bangkit, dan dia naik ke sorga. Amin. Kalau di pengadilan cukup 2-3 orang saksi, betul kan? Iya. Tetapi kita ini harus teguh bahwa Alkitab mengatakan bahwa 500 orang lebih melihat itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada yang berkata, Yesus itu tidak pernah disalib, Yesus itu tidak pernah naik ke sorga, baca Alkitab. Disitulah Bapak Ibu akan melihat bahwa begitu banyak saksi melihat bahwa Allah kita Allah yang hidup. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu tiap minggu datang ke tempat ini beribadah, melayani Tuhan, itu tidak sia-sia. Sebab Allah kita Allah yang Hidup. Allah yang Hidup. Allah yang Hidup. Kayaknya di sini ada 1000 orang. Allah yang Hidup. Yes, gitu dong ya. Nah, Allah yang hidup. Kita ini menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tapi di ayat ketiga, next. Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, ini menarik sekali. Ini waktu saya baca pelan-pelan ayat demi ayat. Ini ayat betul-betul hidup sekali. Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Seorang Petrus, seorang murid yang udah terus pergi kemana-mana sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bahkan yang mati pun Tuhan Yesus bangkitkan. Tetapi Petrus itu menjadi, oh my God, Tuhan Yesus ternyata yang saya ikuti ini, dia itu dicambuk, diludahi, ditampar, disalibkan, dan ditembus oleh tombak tanpa perlawanan. Kenapa? Petrus pasti di pantai Galilea itu, setelah Petrus datang ke pantai Galilea, dia ingat bagaimana Tuhan Yesus pertama kali. Petrus berkata, "Simon, mari ikut aku. Aku akan jadikan engkau penjala manusia." Itu
Itu pasti Simon Petrus ingat apa yang dikatakan Yesus. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan Yesus enggak melawan? Bukankah dia Tuhan? Kenapa enggak turunkan malaikatnya? Bukankah dia raja segala raja? Kenapa dia tidak berkuasa apapun, disalibkan pasrah begitu aja? Padahal Alkitab berkata, Pilatus berkata berkali-kali loh ya, bukan satu kali. Dia itu tidak ada kesalahannya. Iya. Tapi dia tidak melawan. Kenapa tidak melawan? Karena Yesus melihat ada wajah saya, ada wajah Bapa dan Ibu di situ Amin. yang perlu diselamatkan. Dia rela digantung di kayu salib hanya karena apa? Karena mengasihi saya dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Katakan amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita ini. Bukan hanya hidup, dia punya kasih yang dahsyat. Tetapi Petrus tidak bisa memahami. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Akhirnya karena dia itu tidak ada jawabannya. Di otak dia secara manusia tidak ada jawabannya sama sekali. Udah dia ajak temannya yang 6 orang lagi. Ayo kita nangkap ikan. Dia balik lagi seperti kerja yang lama. Ayo kita nangkap ikan. Tapi waktu nangkap ikan semalaman, kata firman Tuhan, dia tidak dapat apa-apa. Iya. Dia enggak dapat sesuatu apapun. Pernah enggak di dalam kehidupan kita? Kita udah bekerja keras. Kita ini sudah mati-matian. Saya udah mati-matian. Apalagi kalau gaya anak muda ya. Anak muda itu cinta mati-matian. Dia mau melayani Tuhan pagi, siang, malam. Kadang-kadang sampai subuh. Wah, diladenin. Wah, dekor. Anak muda mau. Pokoknya cinta mati-matian. Tapi komentarnya orang, lu jelek ya, dekornya gak pantas. Pernah gak seperti itu? Jadi pada waktu udah mati-matian tapi tidak mendapatkan sesuatu apapun. Udah kerja mati-matian seolah-olah tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kita. Kita kepinginnya ada hasil lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi seolah-olah seperti karung itu bocor. Seperti udah masuk keluar lagi. Tidak ada hasilnya apa-apa. Seperti itulah Simon Petrus. Dia tidak menangkap apapun. Pada waktu siang. Ya, pada waktu siang. Sampai siang dia tidak dapat apa-apa, balik ke darat. Dia jaraknya sudah dekat. Sudah dekat. Ya, kata firman Tuhan. Gak apa-apa anak-anak. Ya, bawa dia ke Jepang buat beli permen. Ya, ya bawa dia ya. Dia ngomong-ngomong sebentar, udah selesai. Kata firman Tuhan, ya, next. Kata firman Tuhan, antara jaraknya Tuhan Yesus sama murid itu sangat dekat. Tetapi karena Simon Petrus itu lagi depresi, lagi stres, tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah dekat. Itu kata firman Tuhan, bukan saya loh. Kata firman Tuhan, jaraknya dekat. Sebab itu Tuhan Yesus bisa ngomong begini ya. Anak-anak, ada lauk pauk? Coba Bapak Ibu kalau ke pantai, terus teriakin anak Bapak Ibu yang lagi main di pantai. Misalnya namanya Anim. Anim, Anim. Kalau dia jaraknya jauh, pasti gak kedengeran karena luas. Bener gak? Iya. Tetapi karena itu deket, makanya Tuhan Yesus bilang, anak-anak, ada lauk pauk gak? Jadi itu jaraknya apa? Dekat. Jaraknya deket. Tapi karena dia lagi stres, depresi, itulah yang menutup semua pandangan mereka. Kita juga sama di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita stres, kita depresi, rasanya ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada lagi pikiran yang terus berkecamuk. Ada lagi masalah yang silih berganti.
akhirnya tindakan stres itu, akhirnya kita tidak tahu bahwa Yesus itu dekat dengan kita. Tapi kita biarkan Tuhan Yesus, kita berpikir dengan cara kita sendiri. Kita terus berpikir, oh dengan cara ini saya harus, cara ini. Sama Tuhan dibiarin. Ini kamu di sini, Tuhan tungguin. Next. Lihat ayat ini. Di tepi pantai itu, Tuhan berdiri. Nungguin siapa? Nungguin orang pilihannya. Hebat gak? Bapak, Ibu itu dan saya orang pilihannya. Tuhan itu dekat dengan kita. Dia tunggu sampai kamu tuh berkata, ada ikan gak? Gak ada Tuhan. Saya udah gak mampu. Saya udah gak bisa lagi Tuhan. Saya udah gak punya kemampuan lagi. Saya udah nyari dokter yang the best, gak bisa sembuh. Saya udah cari keuangan, kontrakan saya habis juga tidak ada. Saya udah berjuang mati-matian Tuhan, tapi hasilnya tidak ada sama sekali. Ini firman Tuhan luar biasa. Tuhan tanya sama murid-muridnya, kamu punya lauk pauk enggak? Ini saya aneh waktu saya baca firman ini. Tuhan, engkau ini raja. Kok hal yang kecil nih? Hal yang kecil, ada sayur enggak? Ada lauk enggak? Itu kok Tuhan sampai nanya sama murid-murid. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia itu ada di tempat yang tinggi, yang mulia, yang kudus. Tetapi untuk kehidupan kita, apapun kesulitan kita yang terkecil sekalipun, urusan makan hari-hari pun, Tuhan sangat peduli. Amin. Kita mungkin berkata, perusahaan saya udah bangkrut, usaha saya sudah tidak ada, suami atau istri saya sudah meninggalkan saya sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu apapun. Tetapi kita berpikir yang terlalu jauh, Tuhan gak mungkin Tuhan bisa menyelesaikan. Gak mungkin Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi di sini firman Tuhan katakan, yang terkecil makanan kamu pun masih Tuhan pedulikan. Amin. Kata Tuhan, kamu masih ada lauk pauk. Loh, Tuhan kan maha tahu. Tapi Tuhan butuh pengakuan. Iya. Betul nggak? Kita harus ngaku sama Tuhan. Harus datang sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah berusaha berjuang. Saya udah gak bisa apa-apa. Tuhan butuh pengakuan. Kalau hari ini, kemarin, atau dulu, kita ini masih ada dosa yang disimpan. Ada selingkuhan yang masih disimpan. Ada film-film porno yang masih di-save. Ada film porno yang masih kita lihat. Ada YouTube yang porno-porno masih kita lihat. Hari ini Tuhan butuh pengakuan. Hari ini Tuhan butuh pengakuan. Iya. Jangan tinggalkan tempat ini tanpa satu pengakuan. Sebab tanpa pengakuan tidak akan kita melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah. Mungkin kebetulan Tuhan masih tolong, seterusnya tidak tahu. Tetapi kalau seandainya hati kita mengaku, Tuhan, aku ini menyimpan dosa. Kehidupan aku seperti ini. Ada dosa yang disimpan di dalam hidupku. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Betapa banyaknya dosa yang sudah saya lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan buat semuanya putih seperti salju. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan kita berpikir Tuhan, gak mungkin Tuhan, gak bisa Tuhan. Tidak ada. Selama kita terus-menerus diam di dalam dosa hidup kita, itu kita seperti diikat. Satu ikatan, 2
2 ikatan, 3 ikatan, terus menerus, dan akhirnya hidup kita hancur lebur. Biasanya pertama kali yang dihancurkan suaminya. Karena kenapa? Suami itu poin paling atas. Istrinya, usahanya, anaknya, dan semua keluarganya. Makanya hati-hati buat para pemimpin, hati-hati, khususnya bapak-bapak. Tuhan anugerahkan kepemimpinan wibawa ilahi di atas kita kaum pria. Hargai itu, jangan sia-siakan. Baik itu anak kita, baik itu saudara-saudara kita, kehidupan kita sendiri sebagai kaum bapak. Apalagi mungkin, suami saya ini belum bertobat, Bu Vera, suami saya belum bertobat. Tugas kita lah untuk membuat tampil sebagai pemenang, memenangkan suami kita, menarik dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kemuliaan itu akan turun kepada keluarga kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kadang-kadang banyak para imam, para suami tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia bermain-main dengan dosanya dan tidak ada pengakuan. Istri saya tidak tahu, saudara saya tidak tahu. Atau sekarang ini juga banyak, bukan hanya istri, bukan hanya suami, istri ikut-ikutan main belakang tanpa ketahuan sama suami. Itu lebih luar biasa. Istri, kita diciptakan multitasking sama Tuhan. Suami tidak. Betul nggak? Jangan sekali-kali sambil ngegoreng tempe, pikirannya terus ke suami orang. Amin istri-istri. Amin. Amin istri-istri. Amin. Jangan mendua hati kita. Pikirkan bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Suami istri menjadi satu. Dan itu kalau seandainya suami istri meracuni dirinya, keluarganya, itu akan hadir di anak-anaknya. Sorry ya, saya bukan nyumpahin. Kalau suami istri tidak cepat-cepat mengaku kepada Tuhan, kasihan anak-anaknya. Itu akan terimpartasi. Apa yang dilakukan mamanya, papahnya, itu akan terimpartasi kepada anaknya. Sebab itu, pulang dari tempat ini, jangan dilewatkan. Dari tempat ini, buang semuanya, lepaskan semuanya, tinggalkan semua dosa. Hiduplah baru bersama Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Next, Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ini luar biasa ya. Saya katakan sama Tuhan, kok Tuhan pakai di kanan sama kiri? Emangnya ikan itu bisa diperintah? Di kanan yuk, kanan. Kiri yuk, kiri. Kalau kita lihat akuarium, ikan itu jalannya kemana? Kanan semua apa kiri semua? Kanan kiri. Kanan kiri, betul gak? Kanan kiri. Saya pernah naik perahu ya. Itu ikan pasti seliweran. Ada yang ke sono, ada yang ke sono, gede-gede di sana itu ya, di Tiberias itu. Itu nggak ada yang di kanan semua, di kiri semua nggak ada. Kanan kiri semuanya ada, banyak sekali ikan. Tapi Tuhan perintahkan dari jarak dekat. Harusnya kan ikan itu di jarak dalam. Ini dari jarak yang dekat. Udah mau udahan. Kata Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Tebarkan jalamu. Ini perintah. Kenapa di kanan? Kenapa? Next. Di kanan berbicara tentang satu ketaatan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Tatkala Tuhan bilang, lepaskan dosamu, kita harus rela untuk melepaskan. Kalau Tuhan perintahkan hari ini, Bapak Ibu digembalakan di tempat ini, terus dibina di tempat ini,
dalam ketaatan, sungguh-sungguh jangan sampai keluar dari sini. Apapun itu, apapun masalahnya, jangan pernah keluar. Pak Sam itu siapa sih? Gereja di Kerawang itu banyak. Kalau Pak Sam orangnya begitu, saya juga bisa cari gereja lain. Bisa nggak? Bisa. Online juga bisa. Tapi firman Tuhan berbicara tentang ketaatan. Apa Bapak Ibu? Ketaatan. Ketaatan itu perlu apa? Perlu hati yang mungkin terobek. Sakit hati. Tapi kemudian Tuhan, aku tuh gak rela. Pas kemarin negur aku begini. Ibu Sundari begini. Mungkin di sini, tapi saya yakin gak ada seperti itu ya. Tapi kita tetap kuat, kokoh. Terus mungkin ada temannya anak muda. Aduh, gua udah gak kuat ya bro. Gua udah kayak gini-gini. Dia anak muda, tetap aja kagak ada pengakuannya pisan. Nah, tetap tangguh anak muda. Amin anak muda. Amin. Ih, anak muda gak ada suaranya. Amin anak muda. Amin. Nah, jangan kalah sama nenek-nenek seperti saya. Ya, anak muda. Kalau seandainya Tuhan berbicara dengan anak muda ataupun kita Bapak Ibu semuanya, berbicara soal masalah ketaatan, taatlah di situ. Apa yang pemimpin katakan, perintahkan, taat aja walaupun kita melihat ataupun tidak melihat. Taat aja. Amin. Amin. Selama jalannya benar sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali kalau pemimpin sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, baru kita mulai berpikir lagi. Tetapi kalau pemimpin kita takut akan Tuhan, tetaplah taat. Belajarlah menyangkal diri. Jangan biarkan hanya Bapak Ibu doang yang ada di tempat ini. Di sini saya lihat tadi waktu datang begitu banyak ruko kosong. Kenapa tidak? Enggak terus. Saya bilang sama suami saya, duh, harusnya Pak Sam terus majuin ke sana. Buka sampai gede. Itu perlu siapa? Perlu kita. Perlu Bapak Ibu. Cari jiwa. Jangan pindahkan jiwa-jiwa, tetapi cari jiwa. Cari jiwa-jiwa. Kita perlu taat. Jangan kita pengennya cari jiwa, tapi waktu jiwa barunya datang, gua mau keluar dari gereja ini. Lah, lu yang ngajak gua bukan? Nah, jangan seperti itu. Tetapi satu penyangkalan diri, taat, setia. Di sini kita beribadah, bertumbuh, berbuah lebat. Ingat biji jagung. Satu biji jagung ditanam, bertumbuh, membesar, terus akhirnya menjadi banyak bijinya. Betul nggak? Disitulah Bapak, Ibu, dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Waktu saya bilang soal ketaatan tadi, saya tuh melihat Tuhan yang hebat. Kenapa Tuhan di kanan? Di ayat firman Tuhan, saya ingin Bapak Ibu membaca di firman Tuhan Mazmur 16 ayat 8. Soal masalah di kanan, ya. Ini tentang apa kanan ini? Waktu saya selidiki Mazmur 16 ayat 8. Saya kepingin Bapak Ibu buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Ayat ini benar-benar bagus banget dan harus diingat benar-benar, ya. Ayo kita baca Mazmur 16 ayat 8. Udah? Boleh bukanya. Udah ada. Ayo kita baca di depan, ya. 2, 3. Aku memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di mana? Ulangi. Karena Ia berdiri di mana? Sebelah kananku. Berdirinya dia Tuhan itu di mana? Sebelah kananku. Di sebelah kananku. Sebab itu kata firman Tuhan, aku tidak goyah. Amin. Satu lagi, Mazmur 121 ayat 5. Harus dibaca bareng-bareng, dicatat. Sebab ini akan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu. 2, 3. Tuhanlah. Ayo baca sama-sama. 2, 3.
Belum bareng-bareng. 2, 3. Penjagamu, Tuhanlah di sebelah. Saya kepingin nanya, di sini ada yang punya tangan kanan enggak? Coba acungkan tangan kanannya. Tangan kanan. Coba baca ayatnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah, di sebelah tangan kananmu. Jangan dipikir waktu kita berbuat dosa Tuhan tidak ada. Jangan dipikir. Lihat firman Tuhan. Saat kita kesulitan pun Dia ada dekat sekali. Bahkan kata firman Tuhan, di sebelah tangan kanan. Seringkali kita berkata, Tuhan itu terlalu jauh, tidak bisa mendengar doa saya. Tuhan itu tidak mungkin mengabulkan doa saya. Tuhan itu terlalu mulia, terlalu jauh jaraknya. No, kata firman Tuhan, Dia dekat. Cukup bisik-bisik pun Dia kedengaran. Amin. Amin. Saat kita lagi ada kegentaran di hati kita, ingatlah ayat ini. Tuhanlah penjagaku, Amin. Tuhanlah naunganku, Amin. di sebelah tanganku. Coba kita ganti mu-nya sama ku. 2, 3. Tuhanlah Penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah. tangan kananku. Luar biasa. Amin. 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 Di ayat yang ke-7, di Yohanes ini di ayat ke-7, di situ dikatakan itu Tuhan. Betul nggak? Ada waktu ditebarkan dapat ikan yang banyak. Dapat ikannya berapa Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu. Saya kasih tahu. Ikannya itu 153 itu pada waktu ke Israel. Kita baca di kitab ini di Ibrani dikatakan Ani Elohim, yang artinya akulah Tuhan. Luar biasa kan? Iya. Nggak perlu orang ngomong, ikan aja jumlah ikan bisa ngomong bahwa ini loh Tuhan. Dahsyat ya kan? Tapi waktu itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah, di dalam perahu itu diingatkan. Petrus mulai sadar. Tuhan. Langsung dia pakai bajunya. Ingat, Petrus langsung pakai bajunya sendiri. Bukan pakai baju orang lain. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah datang kepada Tuhan dengan mukanya orang lain. Oh, karena orang lain udah nyembah sama Tuhan, udah doa, cukuplah aku datang. Ikut-ikutan merem aja di tempat ini. Jangan pernah. Atau kita memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Cukuplah yang lain angkat tangan, saya mah gak usah. Pakai baju orang lain tiap hari. Jangan. Kita harus pakai baju kita sendiri. Amin. Akhirnya Petrus nyebur ke pantai. Ketemu sama Tuhan. Kenapa? Begitu dalamnya Petrus. Karena Petrus ingat. Petrus ingat sekali kata-kata Tuhan Yesus. Petrus, kamu akan menyangkal aku. Menyangkal aku di waktu ayam berkokok 2 kali. Kamu menyangkal aku 3 kali. Tapi waktu itu sebelumnya Petrus berkata, yang lain maju dan menyerah, aku tidak. Aku gak akan mundur. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menyangkal aku. Itu sedih banget. Betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Dia tahu yang terdalam di hati kita. Ketakutan yang ada di dalam hati kita. Dia tahu banget. Makanya jangan pernah kita memakai baju orang lain. Pakailah baju sendiri. Sebab itu saya berkali-kali suka ngomong terus-menerus menekankan kepada Bapak Ibu. Bagaimana caranya kalau kita supaya tetap tangguh di hadapan Tuhan. Kuat terhadap segala dosa. Saya seringkali bilang, ayo ikut doa pagi. Ikut doa pagi. Kita sekarang di Rayon ada doa pagi secara online. Tinggal tag buka online. Walaupun belum cuci muka, belum ke toilet, tapi udah on. Itu langsung kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa
kita harus doa pagi? Karena di dalam rumah kita juga ada masalah. Pada waktu kita keluar dari pintu, baik kita sebagai pemimpin, istri maupun anak-anak kita yang keluar dari pintu, disitulah tantangannya akan dihadapi, banyak hal masalah yang akan dihadapi. Tetapi pada waktu kita terus berdoa, katakan, Tuhan, Engkau tidak jauh, Engkau dekat Tuhan dengan anak saya. Engkau tidak jauh, Engkau dekat di hidup saya. Terus diperkatakan seperti itu. Tidak akan pernah kita jatuh di dalam dosa. Karena terus Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya ingin pujian ini bukan hanya di mulut, tetapi di hati kita. Kita naikkan tangan kita kepada Tuhan. Refnya saja. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Katakan, Yesus, Engkau tidak jauh. Ayo Bapak Ibu, saya ajak untuk menaikkan tangan kita kepada Tuhan. Engkau tak jauh, bahkan dekat. Katakan, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus. Engkau tak jauh, bahkan dekat. Katakan, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindu. Katakan sekali lagi, Tuhan, Engkau tidak jauh. Engkau tidak jauh, Tuhan. Engkau tak jauh. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, Engkau dekat, Tuhan. Engkau dekat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Taruh tangan kita di dada kita. Katakan, Yesus. Yesus, Engkau tak jauh, bahkan
Tuhan tidak pernah jawab doa kita. Tetapi firman Tuhan hari ini melawat Bapak Ibu, katakan bahwa Dia tidak pernah jauh. Dia dekat dengan kita. Katakan sekali lagi, Yesus Engkau tak jauh. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu yang tangannya dinaikkan ke atas, yang perlu didoakan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu, buat yang tangannya dinaikkan ke atas, yang berkata, Tuhan, saya perlu Tuhan, saya perlu Tuhan, saya perlu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan yang diacungkan, Engkau tolong hidupnya Tuhan, Engkau tolong di dalam masalahnya, Engkau tolong di dalam segala hal Tuhan. Apapun yang saat ini di dalam pergumulannya, jamah Tuhan, Engkau menolongnya. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Engkau tak jauh, dekat Tuhan, dekat hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Yesus, Engkau tak jauh. Yesus, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau tak pernah jauh dari kami. Bahkan Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Terima kasih firman Tuhan hari ini yang menguatkan iman kami, yang memberkati kami semua. Kami percaya bahwa Ibu Vera semakin dipakai Tuhan. Urapan kewahyuan daripada Tuhan semakin menyertai anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu.